Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bintang pelajar, yang semoga Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan yang semoga tidak henti-hentinya Allah bimbing kita kepada hidayahnya, baik itu hidayah taufik dan juga irsyadnya menuju agama yang hanif, yaitu agama Ibrahim yang lurus, dan juga agama yang sempurna, yaitu agama Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat, kembali kita kepada kajian Islam Pekanan, yang mana pembahasannya masih ke dalam pembahasan tauhid, yang mana bab-babnya masih berkaitan dengan masalah amalan-amalan hati, yang pentingnya memupuk hati kita agar hati kita menjadi hati yang imannya kokoh dan kuat seperti imannya para sahabat dan juga imannya para salafus soleh. Dan salah satu hal yang paling penting dari memupuk keimanan kita yaitu adalah, yang paling utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, dan juga selainnya, dan itu sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya. Adapun di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah yaitu penyakit yang bisa menundai hati kita terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab tentang riya. Oke. Agenda pembelajarannya yaitu adalah pertama definisi ikhlas dan juga riya, yang kedua 3 kondisi riya dan konsekuensinya, yang ketiga kita akan membahas 3 dalil, yang satu dari Al-Qur'an yaitu di surah Al-Kahfi, yang keduanya dari hadis, yang pertama hadis qudsi, yang kedua yaitu hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam, yang keenam adalah kandungan dari bab ini. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, perbedaan antara riya dan juga ikhlas. Sebelum kita membahas perbedaan antara riya dan ikhlas, kita akan mendefinisikan apa itu riya. Riya itu secara bahasa dari kata ro'a yura'i, riyaan, yaitu seorang melakukan amalan agar dia memperlihatkannya kepada manusia. Ini adalah riya, yaitu seorang melakukan amalan agar memperlihatkannya kepada manusia. Ini adalah riya. Adapun perbedaan antara riya dan ikhlas, ini adalah berbeda, jelas berbeda. Karena riya lawan daripada ikhlas. Riya itu salah satu macam daripada syirik. Ya, syirik itu ada 2. Syirik jali yang terlihat, misalkan adalah seorang berdoa kepada selain Allah, seorang berkurban kepada selain Allah, seorang salat kepada selain Allah. Ini adalah syirik jali terlihat. Nah, ini adalah syirik akbar. Yang kedua adalah syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, yaitu ini adalah riya. Ini salah satunya adalah riya. Oke, apa itu perbedaannya? Sebelumnya tadi adalah ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah buah daripada tauhid. Sekarang perbedaannya, riya itu adalah melakukan suatu amalan ibadah supaya dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya. Ini adalah riya. Dan saudara kembarnya yaitu adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah berkaitan dengan masalah pendengaran, yaitu seorang melakukan amalan agar seorang mendengar amalan dia. Itu adalah sum'ah. Contohnya riya adalah misalkan seorang melakukan sholat, ya, agar sholat itu diperlihatkan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Ini adalah riya. Sedangkan sum'ah adalah, contohnya adalah seorang membaca Al-Quran dengan suara yang keras agar manusia di sekitarnya mendengarkan dia membaca Al-Quran. Ya, ini adalah sum'ah. Ya, jadi riya itu adalah berkaitan dengan masalah penglihatan, dan sum'ah adalah berkaitan dengan masalah pendengaran. Tapi catatannya adalah, jika seorang mukmin muslim mempunyai suatu amalan, maka janganlah meninggalkan amalan itu karena manusia, karena takut riya dan sum'ah. Contohnya misalkan seseorang punya amalan rutin sholat sunnah setelah sholat wajib. Nah, karena dia takut riya, maka dia tinggalkan. Nah, ini adalah salah, karena dia telah tergelincir dalam sebuah kewaswasan dari waswas syaiton. Atau misalkan
dia selalu membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Karena takut sum'ah, dia merendahkan suaranya karena takut disebut sum'ah. Ya. Nah, ini pun juga sama sebuah ketergelinciran karena dia telah terjatuh dalam waswas syaiton. Maka janganlah kita melakukan amalan karena seseorang, dan janganlah kita meninggalkan amalan karena seseorang. Jadi kita sholat saja, baca Al-Quran saja tanpa menghiraukan orang lain. Sedangkan ikhlas itu adalah apa? Ikhlas adalah buah daripada tauhid, yaitu seorang hamba memasukkan dengan semua amalnya karena mengharapkan wajah Allah. Jadi dia melakukan amalan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ria itu termasuk akhlak yang tercela, karena ria itu termasuk sifatnya kaum munafikin, ya. Maka dari itulah ulama berbeda pendapat, apakah ria ini termasuk syirik akbar atau syirik asgor? Apakah ria ini termasuk syirik besar atau syirik kecil? Ya. Dan berkata Ibnu Utsaimin bahwa ria itu adalah minasyirikil asgor, bahwa ria itu adalah dari syirik kecil. Ya, tapi tidak kecil kemungkinan bahwa ria itu juga menjadi wasilah atau menuju syirik yang besar. Ya, karena berkata Ibnu Qayyim, li syirkil asgor mithlu yasiru ria. Termasuk syirik kecil adalah ria yang sedikit. Ya, maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa ria yang banyak bisa menjadi sebuah syirik yang akbar. Maka hati-hatilah terhadap ria ini. Adapun amalan-amalan yang tercampur dengan ria, bagaimana keadaan amal-amalan ini? Maka ulama membagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah amalan seseorang melakukan amal soleh, dan dia melakukan amal soleh itu motivasinya adalah untuk ria. Ya, maka ini jelas dia telah terhapus amalannya. Contohnya misalkan adalah seseorang ingin bersedekah agar dilihat amal oleh orang lain, ya. Agar dilihat oleh orang lain dia sebagai orang yang mensedekahkan, ya, tanpa mengharapkan wajah Allah. Ya, maka ini adalah telah terhapus amalannya. Yang kedua adalah munculnya ria setelah selesai melakukan amalan. Ya, misalkan contohnya adalah seorang melakukan sholat, selesai sholat ada seseorang masuk, ya, dan dia terbesit di hatinya ria, ya. Maka kata ulama, mudah-mudahan ini amalannya tidak terhapuskan. Kenapa? Karena amalannya telah selesai. Dia telah selesai sholat, ya. Maka dia tidak berpengaruh terhadap amalannya yang muncul setelah amalan itu selesai. Misalkan contoh yang tadi sudah saya contohkan. Oke, yang ketiga adalah jika ria itu muncul di pertengahan. Nah, kalau tadi kan di awal, maka jelas dia telah hilang amalannya. Yang kedua, di akhir. Ya, rianya itu muncul di akhir setelah selesai. Bukan di akhir tapi setelah selesai. Maka amalnya insya Allah aman. Dan yang ketiga adalah ini rianya muncul di tengah-tengah. Misalkan contohnya adalah seorang di rakaat pertama, awal rakaat pertama dia mengharapkan sholat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di rakaat kedua muncul ria karena ada orang misalkan. Maka di sini ada 2 pembagian. Yang pertama adalah jika seseorang itu menolaknya, ya, menolak ria itu dan berusaha untuk memurnikan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalannya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Allah mengatakan innallaha tajawazu an ummati ma haddatsat bi nafsaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sungguhnya Allah itu mengampuni umatku, yaitu yang dia tuh berkata-kata dalam hatinya, yang terbesit dalam hatinya, tapi dia tidak merelasikannya dalam amalan dan juga perkataan. Maka insya Allah tidak berpengaruh terhadap amalannya. Nah, dengan syarat dia menolaknya dan berusaha untuk memurnikan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembagian yang kedua adalah dia membiarkannya dan merasa aman dengannya, maka sampai akhir dia menyelesaikan amalan itu, maka amalannya itu batal dan hilang. Karena apa? Karena dia merasa nyaman dengan ria itu sehingga amalnya itu hilang ditelan oleh rasa ria itu. Ini adalah macam-macam amalan yang tercampur dengan ria. Oke, kita masuk pembahasan ada 3
dalil yang berkaitan dengan masalah riya, yaitu yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110 yang sering kita baca di setiap hari Jumat. Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, katakanlah, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepada aku bahwa sungguhnya Rob kamu adalah Rob yang satu. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Oke, penjelasannya adalah ketika kaum musyrikin mendustakan kabar-kabar gaib dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakui bahwa dirinya tidak dapat mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepada beliau, maka Allah mewahyukan kepada Muhammad, Qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ini aku ini adalah hanya manusia yang tidak bisa mengetahui perkara gaib sehingga mengabarkannya kepada kalian. Mithlukum, seperti kalian persis. Tapi saya yuha ilayya, tapi saya diwahyukan kepada aku sebuah wahyu, ya, agar menyampaikan risalah, ya kan. Maka katakanlah Muhammad, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dan pertemuan Allah itu ada dua, kata ulama. Yang pertama adalah pertemuan setiap manusia, yaitu ditanya tentang amalannya, umurnya dan sebagainya. Yang kedua adalah pertemuan dengan Allah, yaitu pertemuan di surga, yaitu pertemuan kenikmatan yang mana bertemu dengan wajah Allah, yang mana kenikmatannya tiada tara, ya. Kata Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, pertemuan yang penuh kenikmatan, falyamal amalan sholiha, maka dia beramallah dengan amalan yang sholih, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kalian mempersekutukan dari amalan itu dengan suatu apapun. Maka inilah dua rukun yang harus dipenuhi agar amal ibadah diterima. Apa itu dua rukunnya? Yaitu falyamal amalan sholiha, yaitu amalannya harus benar. Ya, amalan yang benar, yaitu yang berlandaskan dari Al-Quran, yang Allah katakan di Al-Quran, dan juga yang Rasulullah SAW beritakan dalam hadisnya. Yaitu amalannya harus benar, bukan amalan yang macam-macam yang di luar dari Islam, ya kan. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan amalan di luar daripada urusan agama kami, maka dia amalannya tertolak. Ya, yang kedua, rukun yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dari amalan itu dia harus ikhlas, hilang kesyirikan di dalam ibadah itu. Nah, maka dan ini merupakan perwujudan dua kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu ikhlas, wa Muhammadur Rasulullah, yaitu adalah dia beribadah sebagaimana yang Muhammad SAW beribadah dengannya. Ya, ini adalah merupakan perwujudan dua kalimat syahadat. Lalu faedahnya apa? Yang pertama, menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak berhak untuk diibadahi, ya kan, seperti yang Allah katakan, Qul innama ana basyarum mithlukum, sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yang kedua adalah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, yaitu berupa wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Nah, tapi walaupun Muhammad adalah seorang manusia seperti kita, tapi dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, sehingga dia menjadi seorang Rasul di antara Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kandungan kalimat dua syahadat dalam ayat ini, yaitu falyamal amalan sholiha, yaitu beramal dengan amalan yang soleh seperti yang Nabi Muhammad beribadah dengannya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, sehingga terhimpunlah dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu ikhlas, Muhammad Rasulullah, yaitu beribadah dengan apa yang Muhammad beribadah dengannya. Yang keempat adalah larangan berbuat syirik. Yang kelima adalah ini yang pembahasan kita, riya termasuk syirik, ya. Riya termasuk syirik walaupun syirik kecil. Maka kita nggak boleh mencampurkan ibadah kita dengan syirik atau dengan riya sekalipun, karena itu akan menghapuskan amalan. Oke, dalil yang kedua yaitu yang berada di hadis, yaitu hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah marfu'an, qala ta'ala, ana agna syuraka'i anisyirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Ya, ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu ada apa? Yaitu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW itu dapat dari Allah SWT. Jadi lafadznya itu adalah lafadznya Nabi Muhammad, tapi maknanya dari Allah. Nah, lalu bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran lafadz dan maknanya dari Allah, tapi kalau hadis qudsi lafadznya dari Muhammad, tapi maknanya dari Allah. Ya. Apa itu? Allah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Aku maha cukup dan kaya dari sekutu. Ya, Allah itu tidak butuh dengan sekutu dalam menciptakan langit dan bumi, dalam menciptakan manusia itu tidak butuh dengan sekutu. Maka Allah pun juga tidak butuh dengan sekutu dalam peribadahan kepada Dia. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan dengan mencampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan ia bersama perbuatan syiriknya itu. Ya, penjelasannya adalah bahwa Nabi meriwayatkan dari Robnya hadis qudsi bahwa Allah berlepas diri dari semua amalan yang sertai syirik, salah satunya adalah riya. Ya, jadi ini kandungan dari bab ini adalah bahwa Allah itu tidak butuh dengan sekutu dalam penciptaan. Ya, Allah menciptakan sendiri langit dan bumi sendiri, ya kan. Menciptakan kita pun juga sendiri, memberikan rezeki sendiri. Maka Allah pun juga tidak butuh dengan ibadah yang itu tercampur dengan syirik selain kepada Dia. Dan salah satu syirik adalah riya. Faedahnya Allah Maha Kaya, ya kan? Allah Maha Kaya, Dia tidak butuh dengan syirik dalam menciptakan semua makhluknya. Yang kedua adalah hak Allah untuk diibadahi. Ya, karena Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, semuanya adalah Allah yang menciptakan, maka hanya Allah lah saja kita beribadah kepada Allah. Bahaya syirik salah satunya adalah riya. Yang keempat adalah batal atau berkurang pahala ibadahnya. Yang kelima, wajib mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Oke. Lanjut kepada dalil yang terakhir, yaitu hadis kedua. Rasulullah mengatakan, wa ana Abi Sa'id marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qulna bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi an yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Riwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang bagiku lebih aku khawatirkan atau lebih aku takutkan terhadap kamu daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, jadi Rasulullah itu punya sesuatu yang lebih beliau takutkan terhadap kita daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Apa itu Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih itu adalah yang di almas ainainya, yaitu dari salah satu matanya. Ya, Rasulullah mengatakan, innallaha la yakhfa 'alaikum innahu laisa bi'awar wa inna dajjal awarul ainil al-yumna. Bahwa Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi darinya bagi kalian. Ya, sungguhnya kalian itu tidak tersembunyi bagi Allah. Innahu laisa bi'awar, sungguhnya Allah itu tidak buta mata sebelahnya. Wa inna dajjal awarul ainil yumna, sungguhnya dajjal itu buta mata kanannya. Dan dajjal itu apa artinya dajjal? Dajjal itu adalah sigoh mubalaghah daripada dajjal, yaitu dajjal itu al-kadzib. Itu jadi sigoh mubalaghah itu adalah sangat berbohongnya sangat kebangetan. Jadi disebut dajjal. Jadi para pembohong besar, ya, pembohong besar itu adalah dajjal. Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah, apa itu yang paling engkau tahukan kepada kami? Kata para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, syirik yang tersembunyi, yaitu ketika seorang berdiri melakukan sholat, ia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang melihatnya. Ini adalah riya. Ya, ini adalah dalil jelas dari riya. Dan bahaya daripada riya yaitu lebih Rasulullah takutkan daripada masih ada dajjal. Kenapa? Nah, di sini sebutkan penjelasannya adalah syirik kecil itu lebih menakutkan daripada dajjal. Mengapa? Ada dua hal. Yang pertama adalah karena dajjal memiliki tanda-tandanya. Akan tetapi syirik kecil itu dalam hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi kalau dajjal itu kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, itu mata kepala seorang mukmin. Sedangkan syirik itu tidak terlihat dan tersembunyi, ya kan, dan tidak tersadari oleh kita semua. Yang kedua adalah mayoritas kaum muslimin itu selamat dari fitnah dajjal. Jadi semua kaum muslimin di akhir zaman itu
insya Allah selamat dari fitnah Dajjal. Hanya kaum munafikin saja yang tidak selamat. Ya. Tetapi kalau misalkan ria itu terkena semua, baik itu eh, di awal umat ini dan juga di akhir zaman itu terkena ria, terkena fitnah ria. Sebagaimana yang disebutkan oleh para salafus soleh, mereka mengatakan majhadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala ikhlas. Sungguhnya tidaklah aku bersungguh-sungguh dalam diriku yang lebih aku sungguh-sungguhi untuk menghilangkannya daripada ria dalam hatiku, yaitu agar aku menjadi seorang yang ikhlas. Itu kata salafus soleh. Dan Rasul mengatakan as'adun nasi bisafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rasul mengatakan manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, tanpa adanya ria ataupun syirik dari kalimat la ilaha illallah ini. Faedahnya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dalam bentuk nasihat. Nah, ini adalah Rasulullah masih menasihati kita tentang masalah ada yang lebih menakutkan daripada Dajjal, yaitu apa? Ria. Ya. Berkata Ibnu Abbas mengatakan bahwa ria itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di malam hari yang hujan. Ya. Ria itu, kata Ibnu Abbas mengatakan, seperti semut hitam di atas batu yang hitam di malam hari di waktu yang hujan. Apakah terlihat semut hitam itu? Yang nggak kelihatan, itu adalah ria. Makanya para salafus saleh itu selalu berusaha untuk ikhlas. Ya. Setiap hari dia murojaah atau muhasabah dirinya agar selalu ikhlas. Yang kedua adalah peringatan bahaya syirik. Salah satunya adalah ria. Yang ketiga, ria lebih ditakutkan menimpa orang beriman daripada ancaman fitnah Dajjal. Empat adalah contoh ria dalam sholat, yaitu yang tadi, seorang memperindah sholatnya agar dilihat oleh manusia. Itu adalah bentuk daripada ria. Kandungan bab 36 ini yaitu tentang masalah ria. Yang pertama adalah penjelasan surah Al-Kahfi ayat 110, bahwa barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah, dengan perjumpaan yang indah di surganya, yaitu maka falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, yaitu beramal amal soleh yang benar sesuai dengan sunnah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tanpa adanya syirik dalam ibadahnya. Salah satunya adalah riya. Yang kedua adalah tertolak amal bila disertai dengan syirik. Ya. Yang ketiga, Allah Maha Cukup dan sebaik-baik sekutu. Allah itu enggak butuh itu Maha Kaya dan tidak butuh dengan sekutu, baik itu dalam penciptaan maupun dalam peribadahan. Yang keempat adalah kekhawatiran Nabi terhadap bahaya riya, bahwa riya itu lebih menakutkan bagi Nabi SAW daripada fitnah Masiihud Dajjal, yang mana dikatakan bahwa fitnah Masiihud Dajjal itu lebih paling bahaya dari awal penciptaan Adam sampai akhir zaman. Tapi bagi Nabi, riya yang lebih menakutkan. Ya, kita cukupkan kajian kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.